Dalam mengarungi samudera kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada ombak emosi negatif yang menggulung, seperti ketakutan, stres, kemarahan, dan kesedihan. Namun, tahukah kamu bahwa sejatinya, emosi-emosi ini adalah bagian dari sistem pertahanan diri yang canggih dari tubuh dan pikiran kita? Ya, otak kita, dengan segala kebijaksanaannya, telah merancang mekanisme ini sebagai respons terhadap situasi yang dianggap berbahaya atau mengancam. Jadi sebelum kita terburu-buru menyalahkan diri sendiri karena merasa takut atau marah, mari kita pahami lebih dalam bahwa ini adalah cara alami kita dalam melindungi diri. Dengan memahami ini, kita bisa belajar untuk mengelola dan melepaskan emosi negatif tersebut dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Mari kita pelajari bersama. Bagaimana caranya mengubah ketakutan menjadi keberanian, stres menjadi motivasi, kemarahan menjadi kebijaksanaan, dan kesedihan menjadi kekuatan untuk bangkit. Bersama pandangan mata, kita akan mengeksplorasi perjalanan emosi ini, mengubahnya menjadi energi positif yang mendukung pertumbuhan pribadi kita. Dalam perjalanan menata rasa, seringkali kita terjebak dalam labirin emosi negatif yang tercipta oleh norma-norma sosial yang ada. Lingkungan sekitar kita, dengan segala dinamikanya, terkadang tanpa sadar mendorong kita untuk menyembunyikan dan menekan perasaan-perasaan yang dianggap tabu. Dari peristiwa yang mengiris hati hingga kenangan pahit yang terpendam, semuanya berkontribusi pada tumpukan emosi negatif yang tersembunyi di sudut terdalam jiwa kita. Energi yang terpendam ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat meledak dalam bentuk gangguan psikosomatis, penyakit fisik, serta turbulensi emosi yang mengganggu keharmonisan hubungan kita dengan orang lain. Lebih dari itu, beban emosi yang tidak terselesaikan ini dapat menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan spiritual dan kesadaran diri yang lebih tinggi, serta menghambat kita dalam meraih kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Di dunia yang penuh warna emosi ini, kita sering menemukan diri kita terjebak dalam permainan menyalahkan. Dia yang membuatku marah, kita klaim, atau situasi itu yang membuatku frustasi. Namun jika kita menengok lebih dalam ke dalam cermin jiwa, kita akan menyadari bahwa yang sebenarnya terjadi adalah perasaan-perasaan yang telah lama kita pendam sedang mencari celah untuk terbebas. Mereka menggunakan momen-momen eksternal sebagai panggung untuk menari, sebagai alasan untuk membebaskan diri dari belenggu yang kita, atau mungkin masyarakat, telah pasang. Dalam setiap cerita kehidupan, kita seringkali menjadi sutradara tak terlihat yang mengatur skenario drama emosi kita sendiri. Kita merasakan emosi negatif bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena emosi tersebut telah lama bersarang dalam diri kita. Seperti sutradara yang piawai, pikiran kita menciptakan skenario di dunia nyata sebagai panggung untuk melampiaskan emosi tersebut. Orang yang sering marah akan menemukan dirinya dikelilingi oleh situasi yang memancing amarah. Mereka yang menyimpan rasa takut akan terus-menerus bertemu dengan momen-momen yang menakutkan. Dan mereka yang berjalan dengan kepala tegak penuh kebanggaan, tak jarang akan menemukan diri mereka dalam situasi yang merendahkan. Dalam setiap helaan nafas kehidupan, kita seringkali lupa bahwa setiap pikiran yang berkecamuk adalah buah dari perasaan yang mendalam. Kita berjalan, berbicara dan bertindak, namun jarang sekali kita menyadari bahwa perasaan inilah yang menjadi sutradara dari skenario hidup kita. Lantas, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari belenggu perasaan yang terkadang begitu menghantui? Dr. David Hawkins, dalam bukunya yang inspiratif, Letting Go, mengajak kita untuk menyelami lebih dalam tentang mekanisme pelepasan. Ia mengungkapkan bahwa perasaan-perasaan yang sering kita kubur dalam-dalam itu sebenarnya bisa dilepaskan dengan sadar. Seperti layaknya daun yang jatuh mengikuti aliran sungai, kita pun bisa membiarkan perasaan-perasaan itu mengalir dan akhirnya terlepas, membawa kita pada kebebasan emosional yang sejati. Kita seringkali dihadapkan pada perasaan-perasaan yang mendalam dan kompleks. Proses pelepasan bukanlah tentang mengubah atau mengintervensi perasaan tersebut, melainkan tentang kesadaran dan penerimaan. Seperti daun yang jatuh ke sungai, biarkan perasaan itu muncul, hadapi, dan akhirnya biarkan ia mengalir pergi dengan sendirinya. Langkah awal dalam seni pelepasan ini adalah membiarkan diri kita merasakan tanpa penolakan atau penilaian. Rasakan tanpa rasa takut, tanpa mengutuk, tanpa berusaha mengubahnya. Ini adalah tentang berdamai dengan perasaan itu, mengakui keberadaannya,
dan melepaskan segala upaya untuk mengontrolnya. Ketika kita berhenti menolak, energi yang terkait dengan perasaan itu akan perlahan menguap. Penting juga untuk mengesampingkan pikiran-pikiran negatif yang seringkali hanya memperkuat perasaan yang ada. Fokuslah pada esensi perasaan itu sendiri, bukan pada hujan pikiran yang tak berujung. Pikiran hanyalah upaya otak untuk memberikan alasan atas apa yang kita rasakan. Mari kita belajar untuk melepaskan dengan elegan, membebaskan diri dari rantai emosi yang membelenggu, dan berlayar menuju kebebasan emosional yang sejati. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna, kita seringkali menemukan diri kita dalam siklus pelepasan emosi yang tak berujung. Kita memasrahkan perasaan, hanya untuk menemukannya kembali, berputar dan berdansa dalam pola yang sama. Ini bukan karena kita gagal, melainkan karena ada lapisan emosi yang lebih dalam yang menanti untuk diakui dan dilepaskan. Ketika kita benar-benar memasrahkan, kita merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah kita terangkat dan melayang dalam kebahagiaan yang lebih ringan. Dengan praktik pelepasan yang konsisten, kita membuka pintu menuju kebebasan yang berkelanjutan. Emosi akan datang dan pergi, namun dengan setiap gelombang yang berlalu, kita semakin menyadari bahwa kita bukan sekumpulan emosi yang berkecamuk, melainkan pengamat yang tenang dari drama kehidupan yang berlangsung. Saatnya melepaskan diri dari belenggu perasaan yang selama ini menguasai kita. Kita sering terjebak dalam pusaran emosi yang sama, tanpa menyadari bahwa di dalam diri kita ada sebuah kesadaran yang abadi dan tak pernah berubah. Kesadaran inilah yang seharusnya menjadi jati diri kita. Dengan memusatkan perhatian pada kesadaran ini, kita mulai mendekati esensi diri yang sebenarnya. Kita akan menyadari bahwa selama ini kita telah tertipu oleh perasaan kita sendiri, yang sejatinya hanyalah ilusi semata. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa kita adalah tawanan dari perasaan kita sendiri. Namun, saat ini kita menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan berpikir. Perasaan yang kita alami sebenarnya adalah buatan ego, yang seperti kolektor program, mengumpulkan berbagai emosi yang kita anggap penting untuk kelangsungan hidup kita. Tapi, sejatinya, itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kita bukan korban dari perasaan kita, melainkan penguasa atasnya. Saatnya kita membebaskan diri dari belenggu ego dan memandang perasaan sebagai sesuatu yang bisa kita kelola, bukan yang mengendalikan kita. Dalam kesederhanaan ada kekuatan yang luar biasa. Kadang, kita meremehkan kekuatan dari tindakan melepaskan dan memasrahkan, menganggapnya terlalu mudah untuk menjadi solusi. Namun, inilah esensi dari kebebasan sejati. Teknik ini mengajarkan kita untuk terlepas dari belenggu emosional yang menjerat, menggema kebijaksanaan para bijak bestari bahwa keterikatan adalah akar dari segala penderitaan. Dengan mempraktikkannya, kita bukan hanya membebaskan diri, tapi juga menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Pandangan Mata, tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.